Muslim non-muslim dalam saf sholat menurut Bang Afif tidak mengapa dilakukan begitu? Begini, yang jadi permasalahannya apa? Apakah muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Oke, tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah, kenapa dia ikut sholat? Kan baik. Antara sholat. Kan tidak. Baik, memang ada. Astagfirullahalazim, dengan cengengesan di televisi besar berfatwa tidak apa-apa menghadirkan orang kafir di saf sholat. Astagfirullah. Bahkan sampai bersolawat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, jelas sekali. Ini lambang salib teman-teman. Oh diciumnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu problem besar yang menggerogoti akidah umat Islam saat ini ialah munculnya toleransi kebablasan. Kalau di Indonesia yang lagi heboh itu tentunya teman-teman sudah tahu ya, yaitu Panji Gumilang yang menghadirkan orang kafir di saf sholat Idul Fitri. Dan pendukungnya Panji Gumilang menganggap bahwa oh ini tidak apa-apa, ini bukan masalah. Muslim non-muslim dalam saf sholat menurut Bang Afif tidak mengapa dilakukan begitu? Begini, yang jadi permasalahannya apa? Apakah muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Oke, tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah, kenapa dia ikut sholat? Kan baik. Antara kan tidak. Baik, memang ada. Astagfirullahalazim, dengan cengengesan di televisi besar berfatwa tidak apa-apa menghadirkan orang kafir di saf sholat. Sebenarnya di agama Islam itu toleransi bukanlah sesuatu yang abu-abu. Rambu-rambunya sudah jelas teman-teman. Batasannya untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jelas sekali kalau perkara agama tidak bisa digabungkan. Menghadirkan orang kafir di saf sholat itu maksudnya apa kalau bukan untuk menggabungkan dua agama? Jelas sekali itu toleransi kebablasan, dan yang ngomong gak apa-apa tadi di TV One itu ngawur banget. Seperti yang saya katakan tadi di awal video bahwa problem yang saat ini menggerogoti akidahnya umat Islam ialah munculnya pemikiran-pemikiran mengenai toleransi kebablasan. Tidak hanya di Indonesia, toleransi kebablasan juga terjadi di negara-negara luar. Contohnya di negara Iran yang banyak orang-orang Syiah di sana. Mereka mengklaim bahwa diri mereka juga orang Islam, namun saat ini mereka sedang gencar-gencarnya membuat acara-acara toleransi kebablasan. Ini videonya, coba kita simak teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tongkat salib yang dibawa oleh seseorang. Dan ini jelas sekali acaranya kaum Syiah. Ciri khasnya sangat terlihat sekali ya, bahwa ini Syiah. Memukul-mukul dadanya. Saya udah sering sekali membahas hal ini di channel ini teman-teman. Ya, jelas sekali ya, ini adalah tongkat salib yang dibawanya. Wah, jelas ini dalam rangka toleransi ya, tapi ini toleransi kebablasan. Bahkan ada lagi yang lebih parah ini teman-teman. Mereka menggabungkan simbol salib dengan Al-Quran. Coba kita simak nih. Nah, sambil berteriak-teriak labbaika ya Husain, dia memegang Al-Quran lalu menggabungkannya dengan lambang salib. Mereka menganggap ini toleransi. Astagfirullah. Bahkan sampai bersolawat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, jelas sekali. Ini lambang salib teman-teman. Oh diciumnya. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi perlu dipahami ya bahwa ini adalah orang-orang Syiah ya. Mereka mengklaim diri mereka juga Islam, tapi sebenarnya ajaran-ajaran mereka banyak sekali yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kita lihat lagi video lainnya. Nah, ini juga. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah yang sedang terjadi. Toleransi kebablasan sedang menggerogoti akidahnya umat Islam. Dan ini menyebar juga ke Indonesia. Astagfirullahaladzim.
Wah, ini benar-benar sangat mengerikan sekali, berbahaya untuk generasi berikutnya jikalau tidak ada yang menghalau, tidak ada yang memprotes, tidak ada yang memberi pencerahan. Dengan adanya toleransi kebablasan yang terjadi, kita bisa simpulkan bahwa setiap ada toleransi kebablasan itu pasti datangnya dari aliran-aliran menyimpang yang mengatasnamakan ajaran agama Islam. Contohnya ya seperti video yang tadi kita lihat ya, toleransinya orang Syiah yang sangat kebablasan sekali. Begitupun juga toleransinya versi Panji Gumilang yang dinyatakan menyimpang oleh MUI. Di agama Islam itu tidak kurang toleransinya. Kita itu hanya dibatasi dengan urusan agama. Setiap urusan agama itu menjadi urusan masing-masing. Di luar dari urusan agama, seperti urusan membangun negara, menjaga keamanan, menjaga kedamaian, itu adalah hal-hal yang bisa kita kolaborasikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku, Rasulullah maksudnya, akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Kafir zimmi yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang berdamai dengan kita, yang tidak mengancam keselamatan kita, yang tidak melarang kita dalam beribadah. Intinya orang-orang kafir yang kehidupan sosialnya baik-baik saja dengan kita, itu dilarang kita menyakitinya, dilarang kita mengancamnya, dilarang kita membunuhnya. Begitulah toleransi yang sebenarnya, bukan menggabungkan dua agama seperti apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tapi kalau orang-orang Syiah ini memang beda banget terhadap orang Islam ya, banyak sekali yang berbeda. Bedanya bukan masalah furu'iyah, tetapi udah masuk ke ranah-ranah pokok agama, masalah usul. Jauh sekali berbeda dengan agama Islam. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Oh iya, saya jadi teringat kemarin itu ada yang mention saya di Instagram pada sebuah video yang menunjukkan tentang orang-orang Syiah yang lagi beribadah. Ini kejadiannya di Indonesia, guys. Ini yang mention saya, nama Instagramnya Dede Rizky Putra gitu ya. Coba saya simak dulu ya. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ilahi. Oh, ini dia ya. Oh my god. Wow. Itu mereka ibadah tuh nari, woi. What the hell is even that? Oh my god. Ya, ini kejadiannya di Bandung ya. Nah, ini sempat viral teman-teman di Twitter. MUI sudah buka suara mengenai hal ini ya. Besar kemungkinan itu adalah ritualnya orang-orang Syiah, yang mana kita tahu memang ya banyak di sosial media video-videonya ketika orang Syiah beribadah itu ya terlihat seperti menyembah-nyembah foto, lompat-lompat, memukul kepala, memukul dada, seperti apa yang teman-teman lihat videonya ini ya. Kalau ini kan terjadinya di Iran teman-teman. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga sudah ada orang-orang yang melakukan ritual seperti ini. Tentunya mereka adalah orang-orang Syiah. Hanya saja kan mereka bertakiyah tidak terlihat di publik. Mereka melakukannya secara diam-diam. Indonesia adalah negara yang sangat strategis bagi kaum Syiah untuk mengembangkan ajaran-ajarannya. Beda seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan pemerintahnya melarang adanya kaum Syiah di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, pemerintah kita tidak mengeluarkan aturan secara resmi larangan orang-orang besar se-Asia Tenggara itu. Makanya Indonesia ini kan menjadi tempat strategis orang-orang Syiah bisa mengembangkan ajarannya. Apalagi Menteri Agama kita yang kayaknya nggak mungkin deh ngelarang orang-orang Syiah ada di Indonesia. Kelompok Syiah yang ada di Indonesia itu hanya bisa dibubarkan kecuali ada yang melapor bahwa itu meresahkan. Misalnya di sebuah komplek nih, di sebuah rumah ada kelompok Syiah yang melakukan ritual-ritual nyeleneh di sana, lalu ada yang ngelapor. Nah, itu baru bisa dibubarkan. Tapi selama tidak ada yang melapor, maka ya mereka bisa aman-aman saja karena dianggap tidak meresahkan. Jadi dibubarkannya bukan karena semata-mata Syiahnya ya, tapi dianggap karena meresahkan. Kita berdoa aja semoga pemerintah kita ke depannya bisa lebih peduli lagi terhadap aliran-aliran menyimpang di Indonesia agar tidak berkembang teman-teman ya. Karena di Indonesia tuh tempatnya banyak banget ya ajaran-ajaran menyimpang. Panji Gumilang aja bisa sampai sebesar itu loh pesantrennya, sebesar se-Asia Tenggara itu. Berpuluh-puluh tahun baru sekarang jadi tersangka dan diproses. Semoga pembahasan kali ini setidaknya bisa mengingatkan teman-teman untuk berhati-hati terhadap aliran menyimpang, toleransi kebablasan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.